Bab 1491. Sungguh mengagumkan. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari metode kompresi keabadian? Di luar lingkaran konvergensi cahaya, Penatua Swire ternganga saat dia melihat Leon melalui kabut. Sebagai salah satu dokter terbaik di wilayah selatan, ia mengetahui tentang metode kompresi keabadian dan bahwa itu adalah metode yang telah lama hilang sejak zaman kuno. Dia menyaksikan saat Leon memanggil naga api dengan metode tersebut dan yang lainnya terguncang sampai ke inti oleh pemandangan naga api yang terbentuk oleh aura yang kuat. Mereka takjub dengan keterampilan Leon dan bertentangan dengan kegembiraan mereka. Leon menjadi pucat karena hatinya hancur. Energi cahaya murni mengalir ke tubuh Roane melalui jari-jarinya, menyatu dengan energi gelap dengan lancar. Namun, energi spiritualnya telah mencapai batasnya ketika hanya sepertiga energi gelap dalam tubuh Roane yang ternetralisir, dan dia hampir menyerah. Sudah berakhir. Kurasa aku tidak mampu melakukan ini. Bersimbah keringat, ekspresi Leon menjadi gelap. Jika ia menyerah, bukan saja pengobatannya akan gagal, Roane pasti akan binasa. Jika ia tetap bersikukuh, ia tidak akan pernah berhasil menetralkan seluruh energi gelap dalam tubuhnya bahkan dengan bantuan pil naga, dan jika energi itu menjadi bumerang baginya, ia juga akan mati. Selain itu, kondisi Roane unik dan tidak ada orang di luar lingkaran konvergensi cahaya yang dapat turun tangan untuk mentransfer energi mereka kepada Leon, jadi ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dia menggertakkan giginya dengan cemas. Tepat saat dia hendak menyerah, dia teringat mutiara spiritual. Benar sekali. Bagaimana aku bisa melupakannya? Bersemangat, Leon meletakkan satu tangannya di titik kompresi Roane dan meraih mutiara spiritual dari sakunya untuk mengaktifkan kekuatannya. Mutiara itu bersinar dan melayang di atasnya, memancarkan gelombang energi sejati dan spiritual yang kuat. Seperti yang diharapkan dari alat yang dimaksudkan untuk membantu pelatihan. Dia langsung bersemangat kembali. Dia menyerap energi spiritual dari mutiara spiritual dan mengirimkannya ke tubuh Roane melalui jari-jarinya untuk memanipulasi energi gelap dan terang di dalam dirinya. Mutiara spiritual mengandung energi spiritual dan sejati yang tak berdasar dan dapat mengisi ulang energi tersebut melalui alam. Dengan mutiara di tangannya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang energi spiritualnya dan mulai berfokus pada pengobatan. Setelah beberapa waktu, energi gelap dalam tubuh Roane menyatu sempurna dengan energi cahaya di dalam lingkaran konvergensi cahaya. Menggabungkan metode kompresi keabadian dan energi yang dilepaskan oleh Ganoderma, ia menetralkan energi gelap yang berkumpul di sekitar jantungnya dan menghilangkan ancaman tersebut. Bab 1492. Saat nyawanya tidak lagi terancam, Roane sadar kembali dan membuka matanya. Anda akhirnya bangun, Nona Thompson. Leon menghela napas lega dan tersenyum lebar. Energi gelap dalam tubuhnya telah dinetralkan sepenuhnya dan dia berhasil mendapatkan kembali kesadarannya, yang berarti sudah tepat baginya untuk mengganti ramuan terang matahari dengan Ganoderma dan lingkaran konvergensi cahaya. Beban di pundaknya akhirnya terangkat. Terima kasih, Leon. Roane tersenyum malu dan menatap Leon dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun sebelumnya dia kehilangan kesadaran, dia menyadari keadaan di sekitarnya dan tahu bahwa Leonlah yang menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena dia pasti sudah meninggal sekarang. Sama-sama, saya hanya menjalankan tugas sebagai dokter. Leon sedikit terkejut dengan nada bicaranya yang akrab, tetapi tidak terlalu memperdulikannya. Nona Thompson, silakan duduk. Saya akan membuka blokir saluran sekunder dan saluran tertinggi Anda sekarang. Setelah itu selesai, Anda akan sembuh total. Tentu saja, katanya dan duduk dengan patuh. Leon menarik tangannya, lalu mengeksekusi metode kompresi keabadian di sekitar bahunya. Metode kompresi keabadian tidak hanya efektif dalam menyeimbangkan energi dalam tubuh manusia, tetapi juga membantu memperkuat fondasi energi inti seseorang dan membersihkan penyumbatan dalam sirkulasi internal, sehingga akan mudah untuk membuka dua penyumbatan di dalam tubuh Roane. Tak lama kemudian, Leon membuka saluran sekunder dengan bantuan energi spiritual kuat yang dilepaskan oleh mutiara spiritual, sebelum melakukan hal yang sama pada saluran tertingginya. Dengan itu, semua saluran yang tersumbat di dalam tubuhnya terbuka.
Selesai. Leon menghela napas panjang dan menarik tangannya. Leon, apakah aku sudah sembuh sekarang? Tanya Roane. Pipinya yang pucat kembali merona, tetapi dia tampak sedikit tidak nyaman. Ya, sudah selesai. Aku perlu merawatmu lagi dalam beberapa hari untuk membantu tubuhmu beradaptasi. Tetapi kamu akan pulih sepenuhnya dalam waktu 2 minggu, Leon tersenyum. Tapi aku merasa tidak enak badan, katanya ragu-ragu dan wajahnya mulai memerah. Kamu tidak enak badan, seharusnya memang begitu. Leon terkejut dan segera menyadari masalahnya begitu dia mengamati kondisinya. Nona Thompson, izinkan saya melihatnya. Dia mengukur denyut nadinya, ekspresinya menjadi gelap. Dia pikir yang perlu dia lakukan hanyalah menetralkan energi gelap dalam tubuhnya, dan baru pada saat inilah dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Roane bukanlah seniman bela diri yang kuat dan tidak dapat menyerap kekuatan energi yang merupakan hasil gabungan energi gelap dan terang. Saat ini, sejumlah besar energi murni terkumpul di dalam tubuhnya dan dia bisa meledak jika mereka gagal mengelola energi tersebut. Berbeda dengan ramuan terang matahari, Ganoderma dan lingkaran konvergensi cahaya tidak dapat membantu Roane menggabungkan energi ke intinya, dan itulah efek samping dari penggantian ramuan terang matahari dengan Ganoderma dan lingkaran konvergensi cahaya. Bab 1493. Leon, apa yang harus kulakukan? Rasanya perih, Roane memerah dan berkeringat saat kesedihan menguasai ekspresinya. Nona Thompson, cobalah untuk membiarkan energi Anda bersirkulasi seperti saat berlatih. Mari kita lihat apakah Anda dapat menyerap energi di dalam diri Anda, kata Leon tergesa-gesa. Roane dilatih sejak usia muda dan tidak asing dengan seni bela diri. Di bawah bimbingan Leon, dia duduk dengan kaki disilangkan dan fokus menyerap energi murni dalam dirinya. Sayangnya, metode yang diwariskan dalam garis keturunan Thompson condong ke arah sifat ringan dan tidak cocok untuk wanita. Selain itu, Roane memiliki kompleks kegelapan yang langka, jadi dia hanya berhasil menyerap sebagian kecil energi setelah mencoba. Bagaimana ini bisa terjadi? Leon memucat. Dia tahu bahwa metode latihan Roane bertentangan dengan kompleksnya dan terlalu tidak efektif untuk menyerap energi murni dalam tubuhnya. Ini tidak akan berbahaya jika dia hanya berlatih untuk menjadi lebih kuat. Namun, energi luar biasa yang terkumpul di dalam tubuhnya harus segera diserap, atau hidupnya akan terancam jika mereka menunggu lebih lama. Satu-satunya solusi baginya adalah berlatih dengan metode yang memiliki sifat gelap, dengan kombinasi kompleks kegelapannya, semua masalah akan teratasi. Metode yang gelap, hati Lon hancur dan dia langsung teringat pada metode gadis misterius. Itu adalah metode yang secara khusus dipilihnya untuk Iris dan dibuat untuk wanita. Seorang seniman bela diri dengan kompleks kegelapan seperti Roane akan sangat diuntungkan dari metode gadis misterius. Akan tetapi, Leon segera menyingkirkan pikiran itu. Metode gadis misterius adalah metode mutlak dan begitu berita tentangnya tersebar, dia mungkin dalam bahaya besar. Keluarga Thompson bukanlah keluarganya, dan dia juga tidak berutang apapun kepada mereka, jadi dia tidak mungkin menawarkan metode langka seperti itu kepada Roane. Ruth mengganggunya cukup lama sebelum akhirnya dia memberikan versi lengkap dari Mysterious Maiden. Metode dan jika dia memberikan metode itu begitu saja kepada Roane, Ruth pasti akan frustrasi. Tepat saat dia asyik dengan pikirannya, Roane tidak dapat lagi menahan energi dalam tubuhnya dan memuntahkan darah dari mulutnya saat dia terjatuh ke tanah. Terkejut, Leon bereaksi tepat waktu untuk menangkapnya sebelum dia mendarat di tanah. Nona Thompson, ada apa? Leon, sakit sekali. Aku merasa seperti ada api yang membakar di dalam dadaku. Apakah aku akan mati? Dia mengamati wajah Leon dengan sedih. Dia mengira Lon telah menyembuhkannya dan hatinya dipenuhi harapan dan antisipasi untuk masa depan, namun, sensasi terbakar di dadanya mengancam akan membakarnya dan dia menyadari bahwa pengobatannya mungkin telah gagal. Dia tidak dapat menahan perasaan hancur, dia begitu dekat untuk menjalani kehidupan normal, tetapi dia ditakdirkan untuk menemui ajalnya. Bab 1494. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Leon ragu-ragu ketika dia melihat betapa lemahnya Roane dan menggertakkan giginya, sebelum mengambil keputusan.
Baiklah, aku percaya padamu, Roane merasa aman saat menatap matanya. Nona Thompson, saya akan mengajarkan Anda sebuah metode pelatihan. Hafalkanlah. Selain itu, ini rahasia dan Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini tanpa izin saya. Leon mengingatkan dengan tegas. Dia bukan orang yang bisa berdiam diri saat seseorang sedang sekarat, jadi dia memutuskan untuk mengajari Roane metode gadis misterius untuk membantunya. Namun, dia tahu bahwa tindakan pencegahan tertentu harus dilakukan. Dia tidak terlalu dekat dengan Roane dan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, dia memutuskan untuk hanya mengajarinya setengah dari isi metode gadis misterius. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Roane mengangguk, sambil bertanya-tanya metode apa yang akan diajarkan Leon padanya. Metode yang digunakan Thompson adalah metode Ultimate Power dan dianggap sebagai metode terkuat di seluruh Sky County, jadi dia tidak berpikir mungkin bagi Leon untuk mengetahui metode apapun yang lebih kuat daripada yang dimiliki Thompson. Metode yang akan aku ajarkan kepadamu disebut metode gadis misterius. Dengarkan baik-baik, Leon melanjutkan untuk mengajarinya isi dari bagian pertama metode tersebut. Roane memiliki darkes kompleks dan dia juga seorang jenius dalam seni bela diri. Setelah penjelasan singkat, dia langsung memahami konsepnya dan mulai berlatih dengan metode yang diajarkan oleh Leon. Tak lama kemudian, dia mulai menyerap energi murni di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Leon merasa lega ketika ia menyadari energi Roane mulai stabil dan memanfaatkan waktu untuk beristirahat guna memulihkan energi spiritualnya yang hilang. Di luar lingkaran konvergensi cahaya, Angus, Vivian, dan Yuri gembira melihat Leon menghidupkan kembali Roane. Namun, mereka segera melihat Roane memuntahkan darah dan mereka khawatir pengobatan Leon mungkin gagal. Angus dan Vivian sangat berharap bisa berlari ke lingkaran konvergensi cahaya untuk memeriksa Roane, tetapi dihentikan oleh Yuri. Ibu, ayah, Tuan Serigala sudah berulang kali mengatakan kepada kita untuk tidak masuk ke dalam. Jangan gegabah, kata Yuri. Dia memang mengatakan itu, tapi Roane memuntahkan darah dari mulutnya. Mungkin ada kecelakaan, kata Vivian khawatir. Jangan khawatir. Tuan Wolf sedang melakukan segala yang dia bisa untuk membantu Roane. Kita bersabar saja, kata Raphael. Baiklah kalau begitu, Vivian dan Angus menekan kekhawatiran di hati mereka dengan ragu-ragu. Bab 1495. Setengah jam kemudian, Leon dan Roane tetap duduk di tengah lingkaran konvergensi cahaya tanpa bergerak. Angus dan Vivian begitu khawatir sehingga mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus masuk ke sana, kata Angus saat kesabarannya habis. Ayah, tunggu saja. Yuri mencoba menghentikannya tetapi langsung diinterupsi oleh Angus. Aku tidak sabar lagi. Roane tampaknya dalam bahaya dan aku mungkin bisa membantu, katanya sambil berjalan menuju lingkaran konvergensi cahaya. Bam! Tepat pada saat itu, Roane tersentak saat energinya meningkat dari puncak keadaan bawaan ke alam master tertinggi. Roane sudah menyala. Apa yang terjadi? Angus dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Roane dilatih sejak usia muda dan mereka semua tahu bahwa Roane berhenti di puncak keadaan bawaan. Leon tidak hanya menghidupkan kembali Roane, ia juga membantunya melewati hambatan pelatihannya, dan itu sangat tidak nyata hingga tak seorang pun dari mereka bisa mengerti bagaimana Leon berhasil melakukan hal seperti itu. Sebelum mereka sempat memahami situasi sepenuhnya, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka sampai ke inti. Bam! Roane tersentak sekali lagi dan kekuatannya meningkat dari keadaan tertinggi awal ke keadaan tertinggi menengah. Dia meningkatkan beberapa level sekaligus. Apakah kita melihatnya dengan benar? Tercengang, mereka semua mengucek mata karena tak percaya. Jalan seorang seniman bela diri bergantung pada kerja keras dan ada jalan pintas, sehingga melampaui beberapa level sekaligus adalah hal yang tidak pernah terdengar. Yang membuat mereka bingung, ini baru permulaan. Bam, bam, bam. Energi dalam diri Roane meledak, meningkatkan kekuatannya ke tingkat penguasa tingkat lanjut dari tingkat tertinggi menengah, sebelum akhirnya stabil. Negara penguasa tingkat lanjut. Bagaimana ini mungkin? Angus dan yang lainnya benar-benar tercengang.
Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Leon kepada Roane, tetapi menyadari bahwa Roane naik 8 tingkat kekuatan dengan bantuan Leon, mencapai keadaan Maharaja lanjutan dari keadaan bawaan puncak. Itu adalah suatu keajaiban dan tidak seorang pun dari mereka akan percaya apa yang terjadi jika mereka tidak melihatnya sendiri. Tentu saja mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Leon, yang duduk di tengah lingkaran konvergensi cahaya, berhenti bermeditasi ketika dia merasakan puncak kekuatan Roane yang tiba-tiba dan rahangnya ternganga. Dia tahu bahwa peningkatan kekuatan itu adalah hasil penyerapan energi Roane dalam dirinya dengan metode gadis misterius. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka dia akan mencapai tahap Maharaja tingkat lanjut dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini tidak pernah terjadi, pikirnya. Aku sudah bekerja keras dan masih berada di puncak keadaan tertinggi, tetapi dia berhasil mencapai keadaan penguasa tingkat lanjut seperti tidak ada apa-apanya. Perbandingan bakat itu sungguh kejam. Bab 1496. Di bawah tatapan tercengang semua orang di sekitarnya, Roane menyerap sisa energinya dan menghela napas panjang lega. Leon, metode gadis misterius itu menakjubkan. Jauh lebih baik daripada metode yang kita miliki. Mungkinkah itu metode mutlak? Serunya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Metode pelatihan adalah fondasi kekuatan seniman bela diri, dan semakin efektif suatu metode, semakin berharga pula metode itu dan kebanyakan orang akan menyimpan metode mereka untuk diri mereka sendiri. Adalah itu. Dia berpikir mustahil bagi Leon untuk memiliki metode yang ampuh karena dia hanyalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kekuasaan dan status. Yang mengejutkannya, metode itu dengan cepat mengubah energi di dalam tubuhnya, dan berkat itu, dia naik ke tahap Maharaja tingkat lanjut. Kecepatan dan keefektifan metode gadis misterius jauh lebih unggul daripada metode yang dimiliki oleh keluarga Thompson, dan orang bodoh pun akan dapat mengatakan bahwa metode gadis misterius kemungkinan merupakan metode absolut. Simpan saja untuk dirimu sendiri, Leon tersenyum dan mengingatkannya sekali lagi. Ya, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Roane mengangguk saat dia akhirnya mengerti mengapa Leon bersikeras agar dia merahasiakannya. Kau orang baik, Leon. Kau tidak hanya menyelamatkan hidupku, kau bahkan memberiku metode mutlak. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa membayar utangku padamu. Roane membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Menolong orang adalah tugas saya sebagai dokter. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Menjadi orang baik saat ini membutuhkan pengorbanan yang besar, Leon tersenyum getir. Untuk menyelamatkan nyawa Roane, ia mengorbankan 2/3 Ganoderma berusia 1000 tahun dan setengah isi metode gadis misterius. Namun, ia tahu ia akan tetap melakukan hal yang sama bahkan jika ia harus mengalami hal yang sama lagi. Terima kasih, terhibur dengan senyum pahit Leon. Roane mulai menganggap Leon mudah didekati. Leon mengumpulkan tablet jadeit dan menonaktifkan lingkaran konvergensi cahaya, sebelum keluar bersama Roane. Melihat perawatannya berakhir, Angus dan yang lainnya bergegas menghampiri. Ibu, ayah, Roane merasa lega karena berhasil lolos dari maut dan melemparkan dirinya ke pelukan Vivian. Akhirnya kau bangun juga, Roane. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kau baik-baik saja? Tanya Vivian khawatir, jantungnya berdebar kencang karena ia takut Roane tidak sehat. Saya baik-baik saja. Saya merasa jauh lebih baik sekarang, kata Roane. Hebat sekali. Vivian pun gembira dan memeluk Roane sambil menitikkan air mata kebahagiaan. Tuan Wolf, bagaimana kabar Roane? Angus yang khawatir tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Leon sekali lagi. Nona Thompson sudah sembuh. Nanti saya akan menulis resep untuknya agar dia cepat sembuh dan akan kembali lagi untuk memeriksanya dalam beberapa hari, kata Leon sambil tersenyum. Bab 1497. Benarkah? Hebat sekali. Anda dokter yang sangat hebat, Tuan Wolf. Angus tertawa terbahak-bahak. Baik Yuri maupun Rafael pun ikut gembira dan mulai tersenyum lebar. Setelah itu, Angus mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek sebesar 130 juta. Tuan Wolf, kami tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah Anda lakukan untuk Roane. Anggap saja ini sebagai ungkapan terima kasih saya. Terimalah.
Angus berkata dengan tulus sambil menyerahkan cek kepada Leon. Itu tidak perlu, Tuan Thompson. Terima kasih atas kebaikannya, tetapi saya bukan dokter profesional dan tidak menerima pembayaran, jadi silakan simpan ceknya. Leon menolaknya tanpa melihat cek itu. Tidak mungkin. Kau sudah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan Roane dan bahkan menghabiskan sepotong Ganoderma yang sangat langka. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu tanpa mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Kata Angus. Tidak apa-apa, serius. Ini aturanku sendiri. Kalau kamu mau berterima kasih, bantu saja aku saat aku membutuhkannya nanti, Leon bersikeras. Ganoderma berusia 1000 tahun itu langka, tetapi ia mendapatkannya secara cuma-cuma dari Dragon Corps, jadi ia tidak menderita kerugian apapun. Leon selalu berpikir bahwa tindakan kebaikan punya caranya sendiri. Ia tidak pernah menerima pembayaran untuk mengobati orang, dan karena ia punya lebih banyak uang daripada yang ia butuhkan saat itu, ia tidak akan pernah melanggar aturannya sendiri tentang uang. Baiklah kalau begitu. Melihat betapa bertekadnya Leon, Angus hanya bisa menyerah. Ia merasa bersalah karena berprasangka buruk terhadap Leon, mengira bahwa ia ingin memihak keluarga Thompson demi keuntungan finansial. Namun, Leon menolak menerima pembayaran apapun atas penyelamatan putrinya. Ia menyadari bahwa Leon adalah pria yang memiliki rasa tanggung jawab dan kebajikan yang kuat, dan ia salah paham terhadap Leon. Anda sungguh orang yang berbudi luhur, Tuan Wolf. Jangan khawatir, jika Anda butuh bantuan apapun, katakan saja dan saya akan membantu Anda. Angus berjanji dengan sungguh-sungguh. Anda terlalu baik, Tuan Thompson. Itu bukan masalah besar, Leon tersenyum. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Raphael dan ia mengusulkan, Tuan Wolf, Anda menyebutkan bahwa Anda butuh bantuan untuk memasarkan penjualan perusahaan Anda, benar? Karena paman saya sudah menawarkannya, mengapa Anda tidak meminta bantuan mereka? Oh, aku hampir lupa soal itu. Leon teringat tentang pemasaran pil alkimianya. Bertanya, dia ingin meminta bantuan Raphael dan keluarga Westwood, tetapi keluarga Thompson adalah kepala semua keluarga di wilayah selatan dan kekuasaan mereka atas wilayah itu tidak ada bandingannya. Jika Angus setuju untuk membantu, itu akan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik bagi Sinchen Group. Bab 1498. Pemasaran. Tuan Wolf, apa yang Anda bicarakan? Angus bingung dengan percakapan antara Leon dan Raphael. Begini masalahnya, Tuan Thompson, saya baru saja mendirikan perusahaan farmasi dan berencana menjual beberapa pil alkimia dalam rangka promosi penjualan. Jika memungkinkan, saya ingin bantuan Thompson untuk pemasarannya, jelas Leon. Begitu, tentu, itu tidak akan jadi masalah. Aku akan mengurusnya. Angus pun menyadari hal itu dan setuju tanpa ragu. Baik Raphael dan dia mengira Lon menjual suplemen biasa, tetapi untuk mengklarifikasi skema pemasaran, Angus bertanya. Tuan Wolf, pil jenis apa yang Anda jual dan bagaimana Anda ingin kami memasarkannya? Sinchen Group terutama menjual pil pemelihara energi yang akan membantu seniman bela diri di alam Kaisar Puncak atau di bawahnya untuk berlatih lebih efisien. Leon menjelaskan secara singkat efek dari pil pemelihara energi. Apa, Anda mengatakan bahwa pil pemelihara energi dapat membantu pelatihan seniman bela diri? Benar-benar, Angus, Yuri, dan Raphael semuanya tercengang. Ya, itu benar, Leon mengangguk. Tidak mungkin, Tuan Wolf, latihan hanya akan maju dengan kerja keras dan tidak ada jalan pintas. Aku belum pernah mendengar pil yang dapat mempercepat kemajuan. Tolong berhenti main-main. Angus tersadar dan menggelengkan kepalanya, meragukan bahwa pil pemelihara energi akan memiliki potensi seperti itu. Ia menyadari bahwa melebih-lebihkan adalah metode umum dalam pemasaran modern, jadi kemungkinan besar Leon melebih-lebihkan efek pil pemelihara energi untuk menarik perhatian pada perusahaannya padahal pil itu hanyalah suplemen biasa. Aku tidak main-main, aku serius, Leon berkata dengan wajah datar. Tapi, lupakan saja, aku akan berusaha sebaik mungkin membantu pemasaran. Angus ragu-ragu dan memutuskan untuk tidak membantah. Leon baru saja menyelamatkan Roane dan meskipun Leon melebih-lebihkan efek pil itu, tidak mungkin Angus bisa menolak untuk membantu.
Keluarga Thompson merupakan keluarga berkuasa di wilayah selatan dan reputasi sangatlah penting, jadi ia hanya berharap agar pil pemelihara energi tidak membahayakan dengan cara apapun dan nama baik keluarga Thompson tidak tercoreng. Tuan Thompson, kebetulan saya membawa beberapa pil pemelihara energi canggih saat ini. Jika Anda tidak percaya apa yang saya katakan, Anda dapat mencobanya. Leon merasakan keraguan Angus dan mengambil sebotol dari sakunya, sebelum menyerahkan pil pemelihara energi canggih kepada Angus. Aku sudah melewati puncak kaisar, jadi pil itu tidak akan berpengaruh apapun padaku. Yuri, kenapa kau tidak meminumnya? Angus melirik pil itu dengan cemas. Tentu saja, kata Yuri, sebelum mengambil pil dari Leon dan menelannya. Seperti Angus, Yuri tidak percaya akan ada pil untuk membantu latihan, tetapi ekspresinya menjadi gelap segera setelah dia menelan pil tersebut. Pil itu langsung meleleh dan berubah menjadi gelombang energi yang memenuhi tubuhnya. Yuri tidak berani menunda masa depan, ia duduk di tanah dan mulai mengalirkan energi di dalam dirinya. Bab 1499. Yuri, apa yang sedang kamu lakukan? Angus bingung ketika dia melihat Yuri duduk di tanah. Rafael juga bingung dan bertanya-tanya apakah pil pemelihara energi itu efektif. Tetapi bagaimana ini mungkin? Pikirnya dalam hati. Di tengah kebingungan mereka, Yuri membiarkan energi bersirkulasi dalam tubuhnya dan berdiri. Yuri, apa yang terjadi? Tanya Angus. Ayah, pil ini bekerja dengan sempurna. Aku baru saja meminum satu dan sudah bisa merasakan kemajuan. Jika aku meminum beberapa pil lagi di masa mendatang, aku mungkin bisa mencapai tingkat kaisar menengah segera. Kata Yuri dengan gembira saat memuji pil pemelihara energi. Ia berada di puncak tahap kaisar awal dan sangat dekat untuk naik ke tingkat berikutnya. Energi murni dalam pil pemelihara energi membantu terobosan dan karena Yuri adalah seorang jenius yang tidak ada duanya, wajar baginya untuk membuat kemajuan hanya dengan satu pil. Apa, mungkinkah ini hanya kebetulan? Angus tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Itu bukan kebetulan. Aku bisa merasakan bahwa pil pemelihara energi tidak hanya dapat membantu kemajuan latihan, tapi juga membuat seniman bela diri lebih mungkin mengatasi hambatan dalam latihan mereka. Kata Yuri dengan yakin. Ya, benar. Pil pemelihara energi meningkatkan kemungkinan seseorang untuk naik level, tetapi kemungkinan itu terjadi relatif rendah. Leon mengangguk. Itu adalah efek yang terkandung dalam pil pemelihara energi dasar, jadi versi lanjutannya akan lebih baik dalam aspek itu. Akan tetapi, peluang seorang seniman bela diri untuk mencapai tingkat kekuatan berikutnya dengan bantuan pil pemelihara energi lebih rendah dibandingkan dengan pil energi murni. Benarkah? Itu hebat. Tuan Wolf, bolehkah aku juga mendapatkan pil pemelihara energi? Aku ingin melihat apakah aku bisa melewati hambatan dalam latihanku. Rafael memohon dengan heran. Dia mencapai keadaan semi-overload beberapa tahun yang lalu, tetapi karena naik ke keadaan overload sangatlah menantang, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun sejak saat itu. Karena dia diberitahu bahwa pil pemelihara energi dapat meningkatkan peluang bagi seniman bela diri untuk mengatasi hambatan dalam latihan mereka, dia sangat ingin meminumnya dan tidak peduli apakah Leon mengatakan yang sebenarnya. Jika dia setidaknya dapat membuat kemajuan dengan pil itu akan ideal. Tidak, kamu tidak akan membutuhkan pil pemelihara energi. Leon menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkannya. Kenapa tidak? Rafael tidak menyangka Leon akan menolaknya dan merasa kecewa. Jangan mendapatkan. Jangan khawatir, Tuan Westwood. Selain pil pemelihara energi, kami juga menjual pil energi murni. Ini adalah pil alkimia yang menjamin tercapainya keadaan penguasa saat diminum oleh semi-penguasa. Untuk kasusmu, kurasa lebih baik minum pil energi murni saja, Leon menjelaskan sambil tersenyum. Apa? Angus, Yuri, dan Rafael semuanya terguncang oleh kata-kata Leon. Bab 1500. Tuan Wolf, apakah Anda mengatakan bahwa pil energi murni dapat membawa saya ke negara penguasa dengan segera? Apakah saya mendengar Anda dengan benar? Rafael terkesiap. Angus dan Yuri juga terkejut. Mencapai tingkat kekuatan berikutnya selalu menjadi tantangan bagi semua seniman bela diri dan semakin tinggi levelnya,
semakin sulit pula untuk mencapainya, jadi mereka semua kesulitan menerima bahwa ada pil yang menjamin terobosan. Kau tidak salah dengar. Kebetulan aku membawa pil energi murni tingkat lanjut. Aku akan memberikan satu untukmu. Jika kau ragu dengan pil energi murni, kau bisa mencobanya. Kata Leon, sebelum mengambil pil dari botol dan menyerahkannya kepada Rafael. Tentu, mari kita lihat seberapa kuat pil ini seperti yang kau katakan. Rafael menerima pil itu dan menelannya tanpa ragu. Energi dalam pil energi murni jauh lebih murni dan kuat dibandingkan dengan pil pemelihara energi. Rafael segera duduk di tanah untuk membiarkan energi mengalir melalui tubuhnya. Baik Angus maupun Yuri mengawasinya dengan saksama untuk melihat apakah pil energi murni dapat membawa Rafael ke keadaan penguasa. Angus pada awalnya tidak mempercayai pil pemelihara energi, jadi tidak mungkin ia mempercayai efek ajaib yang diklaim Leon dari pil energi murni, dan ia sangat ingin tahu apakah Leon sedang membual. Waktu berlalu dan Rafael segera berhasil mendapatkan energi dari pil energi murni sebagai miliknya, sebelum mencoba untuk mengatasi hambatan dalam pelatihannya. Setelah berusaha tanpa henti, ia tersentak saat energi dalam tubuhnya meningkat dan ia mencapai keadaan penguasa awal. Alhamdulillah, saya sudah mencapai level yang lebih tinggi. Dia tertawa terbahak-bahak. Negara penguasa adalah wilayah yang sangat sulit untuk dicapai dan seniman bela diri muda dari keluarga biasa seperti keluarga Westwood dan keluarga Scamel hanya bisa bermimpi untuk mencapainya. Namun, dengan bantuan pil energi murni, ia akhirnya mencapai impian terbesarnya dan Rafael sangat gembira. Bagaimana mungkin? Baik Angus maupun Yuri tercengang ketika mereka melihat apa yang dicapai Rafael. Angus, yang memiliki keraguan terhadap pil pemelihara energi dan pil energi murni, tidak memiliki alasan lagi untuk mempertanyakan khasiat pil tersebut. Setiap, Tuan Wolf, pil ini jauh lebih kuat daripada pil pemelihara energi. Jika aku meminumnya, apakah aku akan bisa melewati hambatan latihanku juga? Yuri pulih dari keterkejutannya dan menatap pil energi murni yang tersisa di tangan Leon dengan penuh harap dan kegembiraan. Meskipun Yuri mencapai tingkat kaisar dan merupakan salah satu dari 13 kaisar agung, ia tetap berada di tingkat kaisar awal dan merupakan salah satu yang terlemah di antara 13 kaisar agung. Jika pil energi murni benar-benar dapat membawanya ke tingkat kaisar menengah, ia akan berada di peringkat yang jauh lebih tinggi di antara 13 kaisar agung dan itu adalah impian terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir.